Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi hari ini adalah autentikasi biometrik. Sebelum lebih lanjut pembahasan tentang autentikasi biometrik, kita ke pengertian terlebih dahulu. Jadi, biometrik itu salah satu teknik autentikasi itu dengan cara mengambil karakteristik dari fisik seseorang. Jadi diambilnya dari fisik, bisa jadi nanti menggunakan telapak tangan, muka atau wajah, dan lain-lain. Ciri-ciri yang digunakan itu syaratnya adalah berbeda dengan satu orang dengan orang yang lainnya itu harus mempunyai ciri-ciri atau pola yang berbeda. Semakin tinggi tingkat perbedaan itu semakin bagus karena menyangkut karakteristik seseorang ya untuk dilakukan atau untuk melakukan autentikasi tersebut. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan untuk autentikasi biometrik. Salah satunya adalah pengenalan sidik jari. Ini yang paling efektif ya. Dari sisi harga, terus waktu juga hanya membutuhkan beberapa detik saja untuk mengenali sidik jari. Walaupun efektif ya dari sisi cost maupun waktu, tapi untuk tingkat keamanannya ini juga cukup lumayan tinggi. Gitu. Dan sensor sidik jari ini sudah mulai dikembangkan di beberapa perangkat ya. Kalau dulu hanya ada satu perangkat gitu yang memang khusus untuk merikat atau merekam sidik jari. Kalau sekarang sudah dikembangkan untuk autentikasi ya macam-macam. Ada di gagang pintu, ada di smartphone, ya, ada di laptop. Sekarang sudah mulai berkembang pesat. Nah, pengenalan sidik jari ini juga sudah mulai dikembangkan ya. Jadi semacam combine dengan pengenalan telapak tangan. Kalau teman-teman lihat telapak tangan teman-teman pasti mempunyai karakteristik atau mempunyai pola tertentu. Bisa dilihat dari space atau jarak antar jari atau panjang jari, ruas-ruas jari, itu pasti berbeda dengan rekan yang lain. Gitu. Bahkan tangan kiri sama kanan pun kalau teman-teman perhatikan secara detail pasti itu berbeda walaupun hanya sepersekian persen. Ini juga sering kita temukan di film-film action ya di luar negeri ya. Jadi autentikasinya double. Jadi selain telapak tangan, dia combine dengan sidik jari. Gitu. Jadi bisa dibilang keamanannya double ya. Oke, karakteristik telapak tangannya mungkin sama antara si A dengan si B, tapi dari sisi sidik jari kan pasti nggak mungkin sama. Begitu juga sebaliknya. Itu ya, itu telapak tangan. Selain sidik jari, telapak tangan, ada juga pengenalan suara atau voice scan. Ini juga salah satu teknik autentikasi. Tetapi mungkin tidak sebanyak sidik jari ya untuk pengembangannya. Walaupun ada tapi nggak sebanyak sidik jari. Karena ya kenapa ini bisa digunakan untuk
autentikasi karena karakteristik suara seseorang itu kan pasti beda-beda ya. Mulai dari amplitudo, terus nada, intonasi, bahkan warna suara itu pasti berbeda-beda. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Misal contohnya cowok sama cewek itu pasti suaranya udah beda. Kalau cowok lebih ke rendah ngebas ya, bass. Kalau cewek itu kecil treble, kecil treble. Kalau suara cowok biasanya agak rendah. Halo, apa kabar? Misal seperti itu. Frekuensi, nada, intonasi itu juga termasuk. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, itu intonasi itu juga eh, menjadi karakteristik seseorang. Selain suara, kita juga bisa atau sering menemukan namanya pengenalan muka atau facial scan. Ini juga sudah diimplementasikan di beberapa perangkat ya. Yang paling up to date itu sebenarnya smartphone. Itu teknik biometrik mulai dari sidik jari sampai facial scan. Untuk voice recognition belum ya, belum sampai. Mungkin nextnya bisa diimplementasikan di smartphone. Jadi facial scan ini menggunakan teknik ya facial muka ya, pengenalan muka. Karena garis-garis muka seseorang kan pasti beda-beda ya. Misalnya orang gemuk pasti cenderung wajah atau mukanya itu agak bulat. Kalau orang kurus biasanya cenderung oval. Kalau gemuk kok tirus, nah itu gimana Pak? Ya bisa jadi oplas ya. Gitu. Itu facial scan. Jadi bisa dilihat ya, mancung, mulai dari mancung, terus garis bibir ya, terus jarak antara hidung sama bibir, ya, jarak antara kelopak mata dengan alis, yaitu eh, setiap orang pasti berbeda-beda. Makanya itu bisa digunakan untuk autentikasi seperti itu. Nah, ini yang digunakan ya lingkaran wajah, garis muka, pelipis. Selanjutnya adalah signature verification, verifikasi tanda tangan. Ini juga bisa digunakan, tapi sepertinya kurang konsisten ya. Karena tanda tangan kan langsung ya dari orang yang bersangkutan. Bisa jadi eh, saya pribadi saja untuk tanda tangan satu dengan tanda tangan satu lainnya itu ada perbedaan. Nah, ini agak agak susah juga untuk diimplementasikan, walaupun bisa juga digunakan untuk autentikasi. Data yang diambil dari sebuah tanda tangan adalah panjang tanda tangan, kerumitan, tekanan juga. Karena ada tanda tangan yang nekan terus tuh, jadi tebel. Ada yang eh, gantung, jadi tipis. Nah, itu ada juga. Selanjutnya ada iris scan dan retina scan. Kalau ini verifikasinya menggunakan mata. Menurut peneliti, scan retina ini merupakan salah satu teknik yang paling ampuh. Jadi dia melihat retina dan pelipis kalau data yang diambil ya. Selain itu ada juga keystroke dinamik. Kalau ini teknik autentikasinya jadi melihat pola atau cara kita menekan sebuah keyboard. Kan ada yang asal ya, maksudnya
asal tekan aja kayak emosi gitu, cetok tok 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 cetok 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 gitu. Ada juga yang kalem, klik 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 klik. Itu ada polanya masing-masing. Untuk yang pertama seperti biasa ya, kita atasi sistem itu mempelajari dulu nih cara kita memasukkan password gitu. Jadi walaupun passwordnya tahu nih, misal si A itu tahu password kita, ya dia nggak bakal bisa masuk ke sistem, karena cara orang memasukkan atau mengetik sebuah keyboard kan pasti beda-beda ya gitu. Itu keystroke dynamic. Selanjutnya penggambangan ini juga eh, banyak dilakukan ya. Fungsinya apa? Fungsinya ya meminimalisir si sistem atau autentikasi ini tertipu. Jadi diminimalisir tertipunya. Nah, ini sedikit cerita ya. Ada sebuah Mr. X itu di, kalau nggak salah, di Amerika. Jadi dia mengikuti perkuliahan dosen A gitu. Sebenarnya Mr. X ini adalah researcher, gimana ya? Si peneliti lah intinya. Nah, dia coba ketika di kelas eh, pada suatu saat si dosen tersebut melambaikan atau mengarahkan telapak tangan ke mahasiswa. Nah, si Mr. X ini dia mengcapture ya, entah itu menggunakan foto atau video. Intinya dia mengcapture telapak tangan. Nah, setelah dia dapat telapak tangan si dosen tersebut, sampai di rumah dia teliti. Dia teliti sampai dia bisa mendapatkan sidik jari hanya dari foto. Nah, setelah dapat sidik jari, si peneliti ini, si Mr. X ini, dia mencetaknya. Sidik jarinya itu dicetak. Jadi kayak 3D printing gitu ya. Tapi menggunakan bahan yang menyerupai kulit. Jadi agak lembek, lentur gitu. Nah, setelah dapat atau setelah tercetak, dia diuji cobakan ke smartphone dosennya. Dan itu berhasil membuka kunci smartphone atau handphone si dosen. Nah, itu makanya hati-hati ya. Makanya hati-hati. Oke, itu sebagai salah satu contohnya. Nah, vendor juga berlomba-lomba mengembangkan. Jadi biar nggak tertipu, ya gimana cara dikembangkan. Kalau yang facial scan udah lumayan bagus ya. Ketika kita membuka, misalnya smartphone kan ada facial scan ya. Ketika kita bukanya pakai foto yang bersangkutan itu nggak bisa. Nah, itu udah cukup bagus karena bisa mengenali apakah itu wajah asli atau foto. Itu. Nah, ini yang sidik jari tadi ya kasusnya. Fingerprint ini lanjutannya. Dia punya karakteristik atau pola tertentu ya. Itu ya, untuk step by stepnya ya teman-teman paham ya. Kita kan scan dulu tuh baru nanti bisa kita gunakan. Ini contoh-contoh device-nya. PC pun sudah ada yang menggunakan fingerprint untuk menyalakan. Ada juga yang paling baru sih kalau setahu saya gagang pintu ya. Gagang pintu itu sudah ada sidik jarinya. Bahkan RFID itu juga kalau RFID kayaknya udah lama ya. Jadi di hotel-hotel, kalau teman-teman pernah nginap di hotel kan untuk masuk ke kamar kan nggak pakai nggak pakai kunci konvensional lagi, tapi menggunakan sebuah kartu. Nah, itu namanya RFID. Tuh. Belum ada yang menggunakan sidik jari. Kalau yang hotel loh ya, kalau yang perangkat-perangkat gagang pintu sudah banyak lah.
Salah satunya Bardi itu juga ada tuh. Dia jualan gagang pintu yang di situ lengkap, ada sensor sidik jari, ada RFID, ada password juga. Ini urutan yang dilakukan sistem ya. Jadi teman-teman baca aja. Keuntungannya apa? Canggih, jelas. Dimiliki semua orang, bisa. Ketelitian tinggi karena pola masing-masing orang kan berbeda ya. Stabilitas jangka panjang. Oke. Biaya cukup rendah. Kalau awal mula muncul sensor fingerprint mahal, tapi sekarang udah cukup murah. Bahkan di smartphone kelas menengah ke bawah pun sudah ada atau sudah banyak yang menggunakan sensor fingerprint. Oke. Next, kerugian sistem fingerprint apa? Eh, yang pertama adalah tidak bisa dipakai orang yang cacat jari. Itu nggak bisa ya. Mau nyekainya gimana kalau jarinya cacat? Kondisi kulit juga mempengaruhi. Kalau teman-teman kedinginan kan itu berkerut ya jarinya, itu nggak bisa. Atau jari teman-teman itu berminyak atau terkena air, itu nggak bisa. Itu kerugian atau kelemahannya. Kelemahan selanjutnya adalah sensornya mudah kotor. Ya karena banyak yang pakai. Ada anggapan sebagai atau seperti aplikasi forensik juga. Nah, ini beberapa alasan kenapa sistem bisa gagal. Yang pertama tadi ya, udah saya singgung, sidik jari dingin. Karena kalau dingin kan biasanya mengkerut, tidak sesuai database awal biasanya. Kalau database awal itu ya sebisa mungkin diusahakan jari kita itu normal. Nggak kedinginan, nggak kepanasan, tapi normal. Terkena kotoran berbentuk minyak nggak bisa. Posisi jari tidak tepat. Tapi untuk saat ini sensor-sensor sidik jari itu sudah mulai canggih. Bahkan 360 derajat jempalitan nyeken menggunakan jempolnya pun dia bisa mendeteksi. Gitu. Jari terpotong, ini amit-amit ya. Kalau jari terpotong ya bisa di-scan itu sidik jarinya. Untuk pekerjaan seperti kerja kasar itu juga nggak bisa menggunakan sidik jari. Karena biasanya kalau kerja kasar seperti buruh angkut-angkut ya, angkut bagor, bawa angkut semen itu susah karena kan kasar ya. Ini apa tangannya. Jadi agak susah mengenali. Kelainan pola, human error, spesifikasi sistem tidak sesuai kebutuhan. Itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa scanning bisa gagal. Ini salah satu contoh ketidaksesuaian sidik jari. Dan geometri seperti yang tadi ya. Seperti di film-film ya. Jadi scanningnya menggunakan telapak tangan. Jadi polanya itu ada sendiri. Misal contohnya ini, jarak antara jari satu dengan jari lainnya. Terus tinggi jari itu juga berpengaruh. Ini keuntungannya teknologi canggih tidak mengganggu, tidak ada asosiasi yang negatif, pemakaian tinggi. Tapi jarang ya kalau di Indonesia untuk hand geometri ini. Kerugiannya ketelitiannya rendah, mahal jelas. Ya, ini juga kalau hilang tangan ya nggak bisa pakai. Selanjutnya ada eye biometric. Ini ada dua, retina scanning sama iris. Kalau retina itu yang diambil datanya adalah retina vascular di dalam bola mata. Kalau yang iris scanning itu data yang diambil adalah warna mata sama pupil. Nah, kita bahas satu-satu. Keuntungan retinanya, ya, ketika menggunakan retina biometrik, teknologi canggih jelas. Stabilitasnya jangka panjang oke.
potensi ketelitian tinggi jelas. Perbedaannya juga cukup tinggi ya, untuk retina biometrik. Bisa dari ras, beda ras itu udah beda mata tuh. Kalau teman-teman perhatikan, suku juga, apalagi bangsa. Kalau di Indonesia itu cenderung coklat sama hitam. Biru itu jarang. Biru itu lebih ke Eropa. Eropa itu warnanya agak biru ya. Ya hitam-hitam biru. Itu retina. Kerugiannya susah digunakan, intrusif, faktor kesehatan, harganya juga mahal. Itu ya repotnya kalau misal apa ya, mata kita kelilipan itu kan jadi merah ya, itu agak mengganggu juga. Hmm, ini iris kurang lebih sama sih, kurang lebih sama dengan retina ya. Jadi dia mengambil data dari pupil. Keuntungannya ya jelas canggih, stabilitas jangka panjang, scanning cepat. Nah, lagi-lagi kerugiannya adalah harganya mahal. Gitu. Intrusif juga. Oke, next terakhir adalah pemindai keamanan menembus lekuk tubuh. Ini ya sebenarnya kontroversial juga ya, karena dia menggunakan sinar X untuk memindai bagian tubuh seseorang. Ini sempat diuji coba ya di Amerika. Tapi ya balik lagi itu karena kontroversial, karena benar-benar itu bisa menembus apa namanya, pakaian. Jadi kelihatan lekuk tubuh itu kelihatan. Itu pemindai. Biasanya untuk mengantisipasi di bandara ya, rata-rata penggunaannya di bandara. Itu untuk mengantisipasi bahwasanya si orang tersebut membawa benda tajam, misal arit atau golok, ya, pistol, karena itu akan kelihatan. Tuh. Tapi ya balik lagi tadi, kontroversial ya. Kalau cowok ya, ya mungkin lebih ke cewek ya. Gitu. Ini contohnya seperti ini. Eh, alat ini sudah pernah diuji coba di Sky Harbor, Phoenix. Kalau di Indonesia belum ya. Kalau di Indonesia itu kalau di bandara lebih ke metal detector. Jadi untuk sinar tetap menggunakan sinar X-ray tapi yang digunakan untuk scanning barang. Jadi enggak yang kita di scanning tapi barang kita biasanya taruh di bak atau apa itu rak seperti itu baru di scanning petugas. Nah, untuk kitanya atau diri kita lewat ke sebuah alat semacam pintu gitu. Itu namanya metal detector. Jadi ketahuan tuh kalau kita bawa pisau, bawa arit atau bawa apa itu kan pasti akan bunyi mendeteksi metal ya. Sebenarnya untuk prosedur apa namanya scanning scanning sinar X ini cukup cepat ya, kurang dari 1 menit. Tapi ya balik lagi ke tadi ya, kontroversial. Makanya di Indonesia ya bahkan di semua negara kayaknya sepakat untuk tidak menggunakan. Jadi lebih ke yaitu tadi metal detektor ya. Sinareknya hanya untuk barang-barang bawaan saja. Ya mungkin itu dulu untuk materi autentikasi biometrik.
Lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.